Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, selamat datang di kisah penuh hikmah. Ini adalah kisah TikToker bernama Nadira yang kena kutukan oleh dukun sakti, merasa terhina dan menjatuhkan kutukan mengerikan padanya. Tak ada dokter atau ahli yang bisa menyembuhkannya, satu-satunya harapan hanyalah seorang kiai muda dengan hodam harimau putih. Apakah ini akhir dari hidup Nadira? Atau masih ada cara untuk menghilangkan kutukan tersebut? Simak kisah ini sampai habis, karena apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar. Dunia media sosial kini penuh dengan berbagai konten unik dan edukatif. Salah satu TikToker yang sedang naik daun adalah Nadira, seorang gadis cantik yang sering membahas hal-hal misterius dan membongkar praktik perdukunan. Namun, video terbarunya justru membawa bencana besar dalam hidupnya. Dalam video itu, Nadira berani mengungkap tentang seorang dukun sakti bernama Ki Joyo, yang dikenal memiliki ilmu hitam luar biasa. Masyarakat harus sadar, jangan tertipu dengan ritual-ritual konyol seperti ini. Katanya dalam videonya. Tak lama setelah itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Sejak video itu viral, Nadira mulai mengalami kejadian janggal. Setiap malam, ia mendengar suara desisan dan geraman aneh dari sudut kamarnya. Cermin di kamarnya sering berembun sendiri, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Bahkan, di suatu pagi, ia menemukan darah segar di depan pintunya. Namun, yang paling mengerikan terjadi pada suatu malam. Saat bangun dari tidurnya, Nadira merasakan wajahnya aneh. Ia berlari ke cermin, dan saat melihat bayangannya sendiri, ia menjerit histeris. Wajahnya telah berubah menjadi kepala babi. Telinganya melebar, hidungnya membesar, dan kulitnya berubah kasar. Ia mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti dengusan babi. Kutukan telah jatuh padanya, dan tak ada yang bisa membantunya. Atau, mungkinkah ada seseorang yang mampu menyembuhkannya? Putus asa, Nadira mencari bantuan ke berbagai tempat. Namun, tak ada dokter atau paranormal yang bisa menyembuhkannya. Sampai akhirnya, seorang temannya menyarankan agar ia menemui Gus Fadli, seorang kiai muda yang dikenal memiliki hodam harimau putih yang sangat sakti. Ketika Nadira sampai di pesantren kecil tempat Gus Fadli tinggal, suasana di sana langsung berubah. Udara terasa lebih berat, dan beberapa santri yang melihatnya langsung berbisik-bisik. Ada aura gelap di sekelilingmu, kata Gus Fadli dengan tatapan tajam. Ia lalu membaca doa dan memanggil hodam harimau putihnya. Seketika, seekor harimau putih besar muncul di hadapan mereka, matanya menyala penuh wibawa. Kutukan ini bukan main-main. Ini adalah sihir tingkat tinggi, kata Gus Fadli. Nadira menangis, memohon agar dirinya bisa kembali normal. Gus Fadli pun memutuskan untuk melawan dukun Ki Joyo secara langsung. Malam itu, Gus Fadli melakukan ritual khusus. Ia duduk di tengah lingkaran doa, sementara harimau putihnya berjaga-jaga di belakangnya. Namun tiba-tiba, suasana pesantren berubah. Angin bertiup kencang, suara tawa mengerikan terdengar dari kejauhan, dan seketika itu juga, sosok hitam muncul di hadapan mereka. Ki Joyo datang. Beraninya kau mengganggu urusanku, bocah. Suara Ki Joyo menggema. Tanpa banyak bicara, Gus Fadli langsung menghunuskan tasbihnya ke udara, dan harimau putihnya melompat menyerang Ki Joyo. Pertarungan antara ilmu putih dan ilmu hitam pun dimulai. Ki Joyo mengirimkan serangan santetnya, tetapi Gus Fadli membalasnya dengan doa-doa suci yang membuat energi hitam itu berbalik menyerang dirinya sendiri. Harimau putihnya menerkam sosok gaib yang melindungi Ki Joyo, dan dalam hitungan detik, ilmu hitam dukun itu runtuh. Ki Joyo menjerit, tubuhnya menggigil, dan dalam sekejap, kesaktiannya lenyap. Sementara itu, tubuh Nadira mulai bergetar, dan perlahan-lahan, wajahnya kembali ke bentuk semula. Ia menangis bahagia, menyadari bahwa kutukannya telah terangkat. Keesokan harinya, Ki Joyo ditemukan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya kurus kering, seperti seseorang yang telah kehilangan seluruh energinya. Sedangkan Nadira, ia kembali ke kehidupannya yang normal, tapi kini lebih berhati-hati dalam membuat konten. Aku tidak akan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, tapi aku juga harus lebih bijak dalam melakukannya, katanya dalam video terbarunya. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Atau masih ada kekuatan gelap yang mengintai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya.